Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Tauhid. Kita masuk di bab yang ke-23. Bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Bab bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Yaitu maksudnya dalam bab ini penulis akan menyebutkan bahwa di antara umat Islam di akhir zaman pasti akan jatuh kepada kesyirikan, sehingga nanti sebagian umat Islam akan menyembah kepada berhala. Dan apa yang disebutkan di sini nyata. Banyak di antara umat Islam yang mereka jatuh dalam kesyirikan, syirik akbar, menyembah kepada al-awthan, menyembah kepada berhala. Dan al-awthan atau berhala, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa sesuatu yang disembah selain Allah itu nanti ada yang dinamakan sonam atau asnam, yang dinamakan dengan patung. Ada juga yang dinamakan dengan wathan atau awthan, berhala. Dan beda antara patung dan berhala, berbeda. Bedanya, kalau patung dibikin memang untuk disembah, sehingga kayu dipahat sampai menjadi sebuah bentuk yang mereka inginkan. Nah, itu dinamakan dengan patung. Atau batu yang mereka pahat menjadi sebuah bentuk, kemudian mereka sembah. Atau mereka bikin dari semen atau dari apa saja. Yaitu kalau sonam dibikin memang untuk disembah, itu namanya patung. Kemudian kalau wathan atau berhala, sesuatu yang aslinya bukan untuk disembah, tetapi datang orang menyembahnya. Pohon tidak ada yang membuat, muncul sendiri. Tiba-tiba datang orang menyembah pohon, maka berarti pohon itu dinamakan dengan berhala. Atau batu besar, ada batu besar, tiba-tiba datang orang menyembahnya, maka batu besar ini menjadi berhala. Keris, akik, di mana keris akik dibikin bukan untuk disembah, tapi datang orang menyembahnya, maka menjadi berhala. Sehingga ada namanya patung, ada juga namanya berhala. Nah, di sini kalau yang disebutkan di sini, yang paling ditakutkan umat Islam jatuhnya pada berhala, bukan pada patung. Karena memang mereka menghindari, yaitu umat Islam, mereka menghindari patung. Tetapi kalau berhala berjatuhan, yaitu itu mimbab ghalib, yaitu dominannya. Walaupun ada juga umat Islam ini yang menyembah patung, ada, tapi jumlahnya sedikit. Yang lebih banyak itu adalah berhala. Sehingga ada orang Islam yang menyembah lautan, gunung, pohon, batu, kuburan, dan yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan wathan. Kemudian di sini beliau membawakan 5 dalil. Yang pertama, qaulillah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang Allah berikan kitab? Allah berikan kepada mereka kitab suci. Yu'minuna bil jibti wa taghut, tapi mereka malah beriman kepada jib dan taghut.
kepada dukun dan kepada sesembahan selain Allah Ta'ala. Wa qaulihi, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 60, qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika mathubatan indallah. Maukah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, maukah kalian saya kabari terhadap sesuatu yang paling jelek pahalanya, balasannya di sisi Allah Ta'ala. Mala'anahullah, yaitu orang yang Allah laknat, wa ghadiba alaihi, dan Allah murkai, wa ja'ala minhumul qiradata wal khunazir, dan Allah jadikan mereka sebagai kera dan babi, wa abadat taghut, dan dijadikan mereka sebagai orang yang menyembah berhala, segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Wa qaulihi, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 21, qala alladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang menguasai perkara mereka, lanattakhidanna alaihim masjidah, kami akan bikinkan masjid di petilasan Ashabul Kahfi. Kemudian yang keempat, hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti perjalanan agama orang-orang sebelum kalian, hadwal qudzati bil qudzah, bagaikan anak panah yang disusun dengan rapi, hatta law dakhalu juhra dhubbin la dakhaltumuhu, sampai jikalau mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian pun akan masuk ke dalamnya. Kalau maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al Yahuda wa Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, maka Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Kemudian yang kelima, dalil yang kelima, yang terakhir, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, wali muslimin an Thauban, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah membentangkan bagi saya bumi, yaitu ditampakkan semua. Fara'aitu masyariqaha wa magharibuha wa magharibaha, sampai saya bisa melihat yang barat dan yang timur. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwali minha, dan umatku nanti akan menguasai bumi sebagaimana yang ditampakkan kepada saya. Wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyad, dan aku diberikan oleh Allah dua perbendaharaan merah dan putih. Wa ini sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin, dan saya minta kepada Tuhanku supaya Allah tidak menghancurkan umatku karena paceklik yang merata. Wa alla yusallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim, dan aku minta supaya Allah tidak menghancurkan, Allah tidak menguatkan musuh mereka sampai menghancurkan mereka, kecuali diri mereka sendiri, yaitu hancurnya mereka umat Islam itu karena diri mereka sendiri, perpecahan di antara mereka. Fayastabiha baydatahum, sampai akhirnya sebagian mereka akan menguasai yang lain. Wa inna rabbi qala, kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menjawab doa saya, ya Muhammad, in idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, wahai Muhammad, aku kalau sudah memutuskan perkara maka tidak bisa dibantah lagi. Wa ini a'taitu kali ummatika alla uhlikaha bisanatin bi'amatin, saya kabulkan bahwa aku tidak akan menghancurkan umatmu dengan paceklik yang merata. Wa alla usallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim, dan saya tidak akan menjadikan musuh mereka berkuasa atau menghancurkan mereka kecuali dari kalangan mereka sendiri. Fayastabiha baydatahum, sehingga bisa menghancurkan kekuatan mereka. Walau ijtama alaihi man biaqtariha, walaupun orang kafir bersatu dari semua penjuru menghancurkan Islam, tidak akan bisa. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, sampai nanti akan datang zaman di mana sebagian orang muslim akan menghancurkan sebagian muslim yang lain.
wa yasbiya ba'duhum ba'dun, dan sebagian mereka sampai menawan orang muslim yang lain. Warwahul Burqani fi sahihihi. Ini hadis Muslim sampai di sini. Setelah itu beliau mengatakan, kata penulis, kemudian Imam Al-Barqani meriwayatkan hadis ini juga, tapi ada tambahan. Wazada, ada tambahan. Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah para pemimpin, para ulama-ulama yang menyesatkan. Wa idza waqa alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Jika pedang sudah jatuh, sudah terbuka, yaitu umat Islam itu kalau sudah terjadi peperangan, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka pedang itu enggak akan bisa diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali ada sebagian kelompok dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, yaitu menjadi murtad. Wa hatta ta'budu fi'atun min ummatil awthan. Demikian juga tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebagian dari umatku akan kembali menyembah berhala. Wa innahu sayakunu min ummati kadzdzabuna thalathun kulluhum yas'umu annahu nabi. Dan nanti akan muncul 30 pendusta yang semuanya menganggap diri mereka nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, saya adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Senantiasa ada satu golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, dan mereka akan ditolong oleh Allah Ta'ala. La yadurruhum man khadzalahum, tidak akan menggentarkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka ta'ala, sampai datang putusan Allah kepada mereka. Ya, ini hadis bab yang dibawakan oleh penulis. Intinya di sini beliau ingin menyebutkan bahwa umat Islam di akhir zaman mereka nanti akan jatuh kepada kesyirikan kembali. Dan syirik yang terjadi di akhir zaman itu adalah syirik akbar. Memang Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, masyirku akhwafu alaikum, bukan kesyirikan yang saya takutkan menimpa kalian. Wa akhsha, walakin tapi yang paling saya takutkan itu jika dibukakan dunia kepada kalian. Jadi Rasulullah juga pernah mengatakan seperti itu, bukan kesyirikan yang saya takutkan menimpa kalian. Akhirnya nanti di sini kayak ada sesuatu yang berbeda atau kontradiksi. Bab yang dibawakan oleh penulis di sini bahwa umat Islam akan jatuh kepada kesyirikan, bahkan syirik akbar. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bukan kesyirikan yang saya takutkan menimpa kalian, tapi yang saya takutkan menimpa kalian adalah dunia yang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya nanti hadis ini dibawa atau difahami oleh sebagian orang bahwa umat Islam itu nggak mungkin terjadi kesyirikan, karena Rasulullah mengatakan bukan kesyirikan yang saya takutkan menimpa kalian. Kenapa? Karena sebagian mengatakan karena nggak mungkin terjadi kesyirikan di umat Islam. Tapi kita katakan enggak, umat Islam akan jatuh pada kesyirikan karena bab yang dibahas oleh penulis di sini ada jelas. Atau bagaimana kita mendudukan masalah ini? Maka kita katakan bahwa apa yang diucapkan sama Rasulullah bukan kesyirikan yang saya takutkan menimpa kalian, ini berlaku untuk para sahabat dan orang-orang yang sifatnya seperti sahabat. Siapa itu? Ya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang kembali kepada sunnah, orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin mereka jatuh pada syirik akbar. Nah, jadi yang dimaksud sama Rasulullah, khitabnya Rasulullah itu ketika mengatakan bukan kesyirikan yang saya takutkan menimpa kalian, kalian ini siapa? Sahabat. Sahabat dan orang-orang yang sifatnya seperti mereka. Siapa itu? Ahli tauhid, orang-orang sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada agama. Nggak mungkin mereka jatuh pada syirik akbar. Sedangkan kesyirikan akbar itu yang akan jatuh ke dalamnya itu adalah orang-orang awam, orang-orang bodoh di kalangan umat Islam. Sehingga umat Islam itu nanti ada dua. Ada umat Islam yang dijaga dari kesyirikan, sehingga tidak mungkin mereka jatuh pada kesyirikan. Fitnahnya mereka bukan kesyirikan, hancurnya mereka bukan di pintu kesyirikan.
Sedangkan orang-orang yang bodoh dari kalangan umat Islam ini, mereka itu nanti jatuhnya pada kesyirikan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirikul asghar. Yang saya takutkan menimpa kalian, yang paling saya takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan riya. Sehingga gini, maksudnya itu yang perlu kita pahami di sini, bahwa syaitan ketika menyesatkan orang, syaitan itu akan melihat dulu. Jadi syaitan itu kalau menyesatkan orang itu kayak dia itu menyebang jaring, kayak jaring. Yaitu kayak kita itu nangkap ikan, kan kita itu akan menyebar jaring atau kita itu menyebar pancingan. Syaitan itu tidak sembarangan. Kayak kita ya kalau mancing itu kan nggak mungkin kita taruh sembarangan kan itu. Kita lihat di mana yang paling banyak ikannya, di mana tempat yang paling kita itu bisa mengambil banyak. Syaitan pun juga caranya seperti itu. Maka pintu syaitan untuk menyesatkan orang itu banyak sekali. Sampai Imam Qayyim mengatakan tartibnya syaitan menyesatkan orang itu, yang pertama, orang itu akan dijatuhkan kepada syirik akbar kalau bisa. Dan biasanya ini orang-orang awam, orang-orang bodoh. Kalau tidak bisa, maka syaitan akan menjatuhkan kepada bid'ah. Kalau tidak bisa, maka syaitan akan menjatuhkan kepada dosa besar. Kalau tidak bisa, maka syaitan akan menjatuhkan kepada dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, syaitan akan menjatuhkan orang itu supaya sibuk dengan perkara yang mubah sampai meninggalkan ibadah. Itu bukan dosa kecil, itu bukan perkara yang makruh, bukan. Perkara yang mubah, tapi disibukkan dengan yang mubah sampai dia meninggalkan ketaatan. Kalau tidak bisa juga, syaitan akan mendorong orang itu untuk ibadah, tapi syaitan pintunya itu riya, yaitu tujuannya untuk dipuji. Kalau tidak bisa juga, maka nanti syaitan akan membuka, kata Imam Qayyim, sampai terkadang syaitan akan membukakan 99 kebaikan sampai orang itu terakhir jatuh. Yaitu jatuhnya di mana? Ujub, bangga dengan ibadah yang dia kerjakan. Dia akan menganggap diri dia itu sebagai orang suci, manusia mulia, dan itu bisa membatalkan semua kebaikan dia. Sehingga syaitan itu bermacam-macam. Maka itu jeratan syaitan kepada orang awam beda dengan penuntut ilmu, beda. Orang awam mereka akan dijerat kepada syirik akbar, kemudian mereka akan dijerat kepada bid'ah, demikian juga dosa dan maksiat. Sedangkan orang-orang ahli tauhid nggak seperti itu. Orang-orang ahli tauhid itu punya cara sendiri syaitan untuk menyesatkan mereka, bukan pintu kesyirikan, bukan pintu bid'ah, karena mereka anti syirik, anti bid'ah mereka. Tapi pintunya mana? Syaitan yaitu melihat mereka itu ada celah yang terbuka besar di kalangan ahli tauhid, ahli ibadah, yaitu apa? Riya, sibuk ibadah tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Demikian juga di antara caranya juga syaitan itu melihat itu yang terbuka lebar itu adalah perpecahan, sehingga hancurnya ahli tauhid, hancurnya ahli sunnah pada perpecahan di antara mereka. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan inna syaitan ya isa ayya'buduhul musalluna fi jaziratil arab. Syaitan sudah putus asa untuk menyesatkan atau disembah lagi di negeri Arab, karena negeri Arab sudah ahli tauhid. Terus bagaimana syaitan menghancurkan mereka? Walakin radhiya bitahrishi bainahum. Tapi syaitan melihat celah besar yang ada di kalangan ahli sunnah, yaitu perpecahan di antara mereka. Sehingga kenapa kok ahli sunnah itu berpecah belah? Sedangkan orang-orang ahli syirik, ahli maksiat itu mereka kok kayak nggak berpecah belah? Karena memang syaitan itu akan memecah belah ahli sunnah. Sedangkan ahli syirik, ahli maksiat, ahli bid'ah, mereka kalau bisa malah disatukan mereka. Mereka bersatu di atas kesyirikan. Sedangkan ahli tauhid nggak mungkin, syaitan bangga, senang dengan persatuan mereka. Sehingga yang dimaksud dengan bahwa sebagian umat Islam ini ada yang menyembah berhala, siapa itu? Orang-orang awam, bukan penuntut ilmu, bukan ahli tauhid. Tapi ingat, bukan berarti ahli ilmu itu merasa aman juga dari jeratan syaitan. Ada pintu yang lain.
di mana syaitan akan menghancurkan kita, yaitu pintunya di ujub terhadap amal kita, merasa kita paling suci, merasa kita itu penghuni surga. Itu bahaya. Demikian juga kita ibadah tujuannya untuk dipuji. Demikian juga perpecahan, hasad. Oleh itu sampai ulama mengatakan al-hasad da'ul ulama. Hasad merupakan penyakitnya para ulama, bukan penyakitnya orang-orang awam, pelaku dosa dan maksiat, tidak. Tapi hasad itu adalah penyakitnya ulama. Sehingga jangan dikira ulama itu nggak punya cara syaitan menyesatkan mereka. Syaitan punya cara yang lain. Sehingga ini hadis ini, bab ini nggak berlaku untuk ahli tauhid, nggak berlaku untuk ulama, karena mereka punya ilmu. Tetapi fahami ya, syaitan punya cara yang lain untuk menghancurkan mereka. Yang dibawakan oleh penulis, beliau membawakan 3 ayat yang semua 3 ayat ini bukan untuk umat Islam. Ini untuk orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab, demikian juga bahkan orang-orang zamannya Ashabul Kahfi, yaitu yang mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sebelum kita, mereka jatuh pada kesyirikan, syirik akbar. Ketika ilmu sudah mulai hilang, orang-orang sudah mulai nggak belajar agama, akhirnya mereka jatuh pada kesyirikan, dan syiriknya itu sampai syirik akbar. Nah, jadi 3 ayat yang beliau sebutkan itu bukan berbicara tentang umat Islam, tapi berbicara tentang umat-umat sebelum Islam yang mereka diberikan kitab suci, tapi ketika kitab suci mereka tinggalkan, yaitu mereka sudah jauh dari ilmu, akhirnya mereka jatuh pada kesyirikan. Ayat yang pertama yang beliau bawakan di surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab. Apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad orang-orang yang diberikan sebagian dari kitab suci? Siapa orang ini? Orang Yahudi. Ini aslinya orang Yahudi. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka malah lebih beriman kepada jibt. Walaupun nanti khilaf para ulama jibt itu apa. Yang masyhur jibt itu adalah dukun. Mereka orang yang diberikan ilmu, tapi ketika ilmu sudah mereka tinggalkan, akhirnya malah mereka percaya sama perdukunan, wa tauhid, dan mereka percaya sama tauhid, sesembahan selain Allah Ta'ala. Biasanya nanti dukun itu akan kuat ketika ilmu itu hilang. Ketika ilmu itu pudar, maka perdukunan naik. Tetapi ketika ilmu itu kuat, maka percaya kepada dukun itu hilang. Karena secara normal, secara fitrah, manusia itu nggak mungkin percaya sama dukun. Kenapa? Karena mereka itu pendusta. Dan fitrah manusia itu percaya itu. Tapi kenapa banyak orang percaya sama mereka? Karena bodoh. Kebodohan itulah yang menjadikan orang itu percaya sama mereka. Sehingga ketika, alhamdulillah zaman sekarang itu, ketika alat informasi itu terbuka lebar, di mana orang itu bisa belajar dari media sosial, banyaklah itu. Akhirnya perdukunan itu sudah mulai ditinggalkan. Zaman dulu dukun lebih laris daripada dokter. Orang lebih percaya berobat sama dukun daripada dokter. Dengan teknologi atau ilmu yang berkembang, dukun sekarang nggak laku. Kenapa? Karena orang itu sudah mulai berpikir ilmiah. Sehingga akhirnya dukun-dukun mereka pindah profesi. Yang dulunya dukun sekarang pindah ahli ruqyah. Nah, sehingga sekarang pada seperti itu. Kenapa? Karena sudah nggak laku. Orang dengar kalimat dukun itu ngeri sekali sekarang, takut. Kenapa? Karena informasi berkembang tentang pendustanya mereka. Sehingga ketika ada orang yang membongkar triknya mereka, pan ngamuk mereka. Ya, jadi semakin ya termasuk membongkar triknya mereka itu termasuk jihad. Termasuk jihad itu adalah membongkar triknya mereka. Sehingga orang-orang yang tahu triknya mereka, kedustaan mereka harus dibongkar supaya banyak orang sadar akan dustanya mereka. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi mereka semakin lama meninggalkan agama mereka, jatuhnya kepada dukun, jatuhnya kepada penyembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah, qul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalika matsubatan indallah man la'anahu Allah. Orang yang dilaknat sama Allah Ta'ala, wa ghadiba alaihi, dan Allah murkai dia, wa ja'ala minhumul qiradata wal khunazir. Allah jadikan mereka kera dan babi. Mereka dijadikan sebagai kera dan babi. Orang Yahudi juga. Orang yang dijadikan kera dan babi. Siapa mereka orang yang dijadikan kera dan babi?
Sebagian mengatakan yang dijadikan kera orang yang melanggar hari Sabtu. Mereka dilarang untuk mancing hari Sabtu. Mereka memasang pancingnya hari Jumat, manennya hari Ahad. Sehingga mereka itu bikin trik seperti itu. Akhirnya Allah murka kepada mereka, dan mereka, wajah mereka dirubah menjadi kera. Sedangkan orang-orang yang dirubah menjadi babi, jadi kalau kera itu mereka, kalau yang menyembah kepada babi, yaitu orang-orang yang mereka yaitu orang Kristen yang minta sama Allah ma'idatan minas sama, yaitu surat Al-Maidah. Kalau antum baca di akhir itu, pengikutnya Nabi Isa, Hawariyun, itu kan dia datang ke Nabi Isa, minta, weh Nabi Isa, Allah mampu nggak menurunkan meja makan penuh dengan makanan dari atas langit? Akhirnya Nabi Isa kan mengingkari mereka, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, permintaan apa seperti ini? Mereka mengatakan, weh Isa, kami kan pengen makan dari makanan itu, dan kita pengen iman kita semakin kuat. Akhirnya Nabi Isa minta sama Allah Ta'ala. Allah katakan, saya kabulkan weh Isa, tapi siapa yang kafir setelah ini akan saya azab dengan sebuah azab tidak pernah kami timpakan azab kepada seorang pun sebelum itu. Nah, akhirnya ada nanti orang-orang di antara mereka itu nggak beriman, dari Hawariyun itu. Akhirnya mereka dirubah menjadi, mukanya menjadi babi. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah kera dan babi sekarang ini keturunan dari mereka, keturunan dari kera dan babinya orang Yahudi dan Nasrani, pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Isa? Maka Rasulullah mengatakan bukan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, karena kalau ada orang yang Allah rubah mukanya menjadi kera dan babi, biasanya langsung dimusnahkan sama Allah Ta'ala. Tidak mungkin mereka itu punya keturunan. Sehingga kalau ada orang dia diazab, dihukum sampai dirubah mukanya menjadi kera dan babi, biasanya langsung dihancurkan. Tidak mungkin mereka itu punya keturunan, itu gak mungkin. Dan nanti pun ada di umat Islam ini yang akan seperti itu. Rasulullah mengatakan, ketika biduan sudah muncul, khamar sudah ditegak, musik-musik sudah distelkan, maka nanti Allah akan menjadikan mereka kera dan babi. Nanti kalau sudah jadi itu, biasanya langsung dimusnahkan, mereka langsung diazab sama Allah Ta'ala, selesai. Sehingga tidak mungkin ada keturunan. Jadi orang-orang yang sudah meninggalkan agama mereka, setelah itu terakhirnya apa? Hukuman, kan tadi Allah laknat mereka, setelah itu Allah murkai, Allah jadikan mereka kera dan babi. Terakhir yang paling parah, dan Allah jadikan mereka penyembah berhala. Jadi kayak hukuman paling parah bagi mereka itu, mereka dijadikan penyembah berhala. Ini kan umat-umat sebelum kita. Kemudian setelah itu dalil yang ketiga yang beliau sebutkan di surat Al-Kahfi ayat ke-21, ketika gua Ashabul Kahfi terbongkar. Jadi kan Ashabul Kahfi itu kan mereka pemuda-pemuda lari dari kampung halaman karena kampungnya itu penyembah berhala. Pemuda-pemuda ahli tauhid mereka ini. Akhirnya mereka melarikan diri untuk menyelamatkan agama. Setelah itu istirahat di sebuah gua, mereka tidur sampai 309 tahun. Ketika mereka bangun, bingung mereka, diskusi berapa hari mereka tidur. Akhirnya mereka, satu orang diutus untuk beli makan. Ketika keluar ke kota, suasana sudah berubah. Akhirnya setelah itu beli makan, setelah itu dia lari sembunyi-sembunyi. Karena mata uangnya itu mata uang kuno, akhirnya pemilik tokonya itu, dia itu kayak curiga, ini orang apa ini? Akhirnya diberitahu kepada pemimpin, akhirnya dikejar. Ketika dikejar, banyak orang mengatakan, oh orang tadi masuk dalam gua itu, gua paling angker. Sehingga selama 309 tahun gak ada satu orang pun masuk gua itu, dijaga sama Allah Ta'ala, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk. Akhirnya ketika pemuda ini, satu orang ini pergi ke dalam gua, mati semua setelah itu. Akhirnya orang-orang ketika datang ke gua, mereka mendapatkan sudah pada meninggal, sehingga sumber beritanya itu semuanya nggak ada. Kan sumber beritanya sudah pada mati, sehingga tidak ada yang bisa menceritakan kisah mereka itu siapa. Tapi intinya ketika dipelajari, mereka itu mengatakan ini hidup pada zaman kerajaan Fulan, dan itu sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Kemudian akhirnya ahli sejarah mengatakan berarti ini itu pemuda-pemuda yang dulu mengingkari penyembahan berhala. Mereka pergi, cuma perginya kemana nggak ada yang tahu. Rupanya dalam gua, baru ketahuan. Dan masyarakatnya itu sekarang mereka sudah beriman semua.
Akhirnya ketika mereka seperti ini, maka penguasa yang tahu kejadian itu langsung mereka, namanya penguasa politik yang mereka pikirkan. Akhirnya mereka mengatakan, qala alladzina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang menguasai urusan mereka, para pemimpin, lanattakhidzanna alaihim masjidah, kita akan bangunkan masjid di tempat ini, di tempat guanya itu. Sehingga akhirnya muncullah namanya bangunan masjid di petilasan orang soleh yang dinamakan dengan makam. Makam itu petilasan, bukan kuburan. Sehingga tidak ada bahasa Arab makom atau makam itu artinya kuburan, nggak ada. Makam itu petilasan. Tapi itu yang mengamalkan, yang bikin masjid itu bukan ulama. Yang bikin masjid itu adalah pemerintah. Jadi itu di zaman Ashabul Kahfi. Lah nanti jadi intinya Ashabul Kahfi itu ada cerita, di Bani Israil juga ada, cuma informasinya tertutup. Jadi informasinya itu tertutup. Kenapa? Karena sumber beritanya sudah pada mati. Akhirnya ketika Al-Quran diturunkan, surat namanya surat Kahfi, maka orang-orang Yahudi mengatakan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Akhirnya kan banyak di antara mereka yang ada beberapa mereka beriman gara-gara surat Kahfi diturunkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, intinya 3 ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Yang pertama, beriman kepada Jib wa Tauhud, dukun dan sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa abadah Tauhud, beribadah juga kepada Tauhud. Yang ketiga, membangun masjid di petilasan orang soleh, yang itu merupakan pintu kesyirikan. Pertanyaan di sini, lah kan ini kan kisah umat-umat terdahulu, wajar mereka jatuh pada kesyirikan. Kenapa kok ini dibawakan sama penulis berkaitan tentang umat ini akan menyembah berhala? Kenapa kok dalilnya pakai kisah-kisah umat terdahulu? Nah, maka maksudnya kenapa kok ini dibawakan? Maksudnya adalah hadis. Setelah beliau membawakan bahwa umat-umat terdahulu yang mereka dulunya punya kitab suci, mereka dulu ahli tauhid, tapi ketika mereka lama nggak belajar, ilmu ditinggalkan, mereka akan jatuh pada kesyirikan. Setelah itu beliau membawakan sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti agama umat-umat sebelum kalian. Maksudnya apa? Kalau umat terdahulu mereka jatuh kepada kesyirikan akbar, umat Islam pun akan seperti itu juga. Kenapa? Karena umat Islam akan mengikuti mereka. Sampai Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Sehingga umat Islam itu akan mengikuti mereka. Mereka masuk buang lubang biawak, dob, umat Islam pun ada. Bahkan ada riwayat, kalaupun ada orang Bani Israel yang mezinai ibunya sendiri, ada di antara umat Islam ini pun yang berbuat seperti itu. Kita akan mengikuti agama sebelum kita. Sehingga seperti kuburan orang soleh dimuliakan, itu kan bukan kebiasaan kita. Itu kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani yang masuk dalam Islam. Demikian juga ibadah dengan musik, ini kan bukan kebiasaan kita, ini kan kebiasaan orang-orang sebelum kita. Sehingga ya mereka itu masuk kebiasaan mereka, tahun baru, perayaan, dan itu kan ritualnya mereka, bukan ritual kita. Tapi setelah itu umat Islam mengikuti. Kenapa seperti itu? Karena jauhnya umat Islam dari ilmu. Sehingga problemnya itu apa? Problemnya itu karena mereka nggak belajar ilmu. Sehingga ketika belajar, akhirnya ajaran Islam akan dicampur dengan ajaran yang lain. Setelah itu mulailah di sini kebiasaan umat-umat sebelum kita mulai diikuti sama mereka. Dan masalahnya di mana? Masalahnya itu di ilmu, karena mereka itu tidak belajar. Kemudian hadisnya, jadi intinya dibawakan oleh beliau ayat-ayat yang menceritakan tentang umat terdahulu yang jatuh pada kesyirikan. Kenapa kok dibawakan seperti itu? Karena umat Islam akan ikut mereka. Sehingga nanti umat Islam pun nanti akan ada yang jatuh pada kesyirikan yang sama ada. Sedangkan yang jelas, hadis yang jelas itu ya hadis yang kelima. Kalau itu jelas sekali hadisnya, bahwa umat Islam itu nanti akan menyembah berhala. Sedangkan hadis yang kelima, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis panjang, Rasulullah mengatakan, innallaha zawaliyal arda, Allah membentangkan bumi bagi saya. Jadi ditampakkan bumi itu dibentangkan untuk Nabi Muhammad. Faraitu masyariqaha wa magharibuha, sampai saya itu melihat timur dan barat.
Dan kapan ini ditampakkan wallahu alam. Tapi ada juga nanti kejadian yang lain, Rasulullah ketika perang Khandaq. Ada batu yang besar, para sahabat tidak bisa memecah. Akhirnya para sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah datang, kemudian dipukul batu itu sama Rasulullah. Sekali pukulan pecah, jadi dua. Setelah itu dipukul lagi, pecah lagi, pukul lagi, pecah lagi. Karena Rasulullah itu kuat. Rasulullah itu diberikan kekuatan 30 laki-laki, sehingga kekuatan Rasulullah itu 30 kali lipat, sehingga Rasulullah itu kuat. Lah Rasulullah ketika mukul pertama jedier, Rasulullah mengatakan, ditampakkan kepada saya kerajaan Persia dan nanti umatku akan menguasainya. Setelah itu dipukul lagi, ditampakkan kepada saya kerajaan Romawi dan nanti umatku akan menaklukkan. Sampai disebutkan kerajaan ini akan disebutkan. Jadi intinya pernah ditampakkan kepada Rasulullah, bumi dihamparkan sampai Rasulullah bisa melihat timur, barat, utara, selatan, semuanya dilihat sama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwali minha, dan umatku akan menguasai bumi seperti yang ditampakkan. Sampai Islam itu menguasai, terbentang luas sekali, yaitu sampai ke Cina, demikian juga sampai ke Wara'an Nahar, yaitu sampai India, Pakistan. Demikian juga terbentang sampai ke Eropa, Andalus jatuh di tangan kaum muslimin, Spanyol. Luar biasa, kekuasaan Islam itu luar biasa. Dan itu seperti apa yang disebutkan sama Rasulullah, terbukti. Tapi setelah itu umat Islam akan hancur. Umat Islam itu akan hancur. Islam itu hancur dari nggak ada, asing. Setelah itu akan jaya. Setelah itu hancur lagi Islam, kemudian nanti akhirnya jaya lagi. Nah itu dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa kepemimpinan Islam itu melewati 5 kepemimpinan. Islam itu nanti akan melewati 5 kepemimpinan. Dan kita itu sekarang di puncak yang keempat. Kita masih menunggu kepemimpinan yang kelima. Yang pertama, Islam itu dipimpin sama Nabi langsung, yaitu Nabi Muhammad selama 23 tahun. Rasulullah meninggal dunia, setelah itu Islam dipimpin sama Khulafaur Rasyidin, Al-Khilafah ala minhaji nubuwah, selama 30 tahun. Setelah itu tumbang, yaitu sampai terakhir zamannya Hasan bin Ali. Setelah itu yang ketiga, nanti Islam akan dipimpin sama kerajaan. Kalau sebelumnya kan namanya khilafah, khalifah. Setelah itu muncul kerajaan yang masih punya rahmat terhadap kaum muslimin, yaitu raja pertama kali itu Muawiyah. Setelah itu nanti akan muncul mulukun jabariyah, pemimpin-pemimpin yang zalimnya luar biasa. Sebagian ulama mengatakan itu setelah hancurnya khilafah Islamiyah, yaitu khilafah Islamiyah itu hancur setelah Turki jatuh, Turki Utsmani. Setelah Turki Utsmani jatuh, maka negeri Islam dipecah-pecah menjadi banyak negara. Dan siapa yang memecah itu? Yang memecah orang Yahudi. Maka itu kalau antum lihat ya, negara Arab Timur Tengah, benderanya itu mirip semua warnanya, yaitu yang dipecah-pecah itu. Kecuali kalau Saudi dan yang lainnya, kerajaan masih aman. Tapi kalau yang lain itu coba benderanya kan hampir sama itu. Benderanya itu warnanya kan coraknya hampir seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang bagi-bagi negara, bagi ini. Kenapa? Dengan dibagi itu Islam itu akan hancur. Setelah itu Islam akan dipimpin sama pemimpin-pemimpin yang akan menghancurkan mereka, ya pemimpinnya sendiri dihancurkan sendiri sama pemimpinnya mereka. Nanti semakin hari semakin ngeri pemimpin itu, sampai Rasulullah mengatakan hati mereka hati syaitan pemimpin itu dalam jasad manusia. Setelah itu nanti akan datang fase yang kelima, ini yang kita tunggu, ini belum datang, yaitu fase khilafah ala minhaji nubuwah, yaitu seperti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Akan kembali lagi. Siapa yang akan memimpin? Yang memimpin adalah Imam Mahdi. Sehingga Islam itu pernah jaya sampai bisa menguasai dunia. Maka Rasulullah mengatakan wa utitul kanzaini, saya diberikan oleh Allah Ta'ala 2 perbendaraan, ahmar wal abyad, merah dan putih. Merah itu emas, putih itu perak. Maksudnya apa? Ahmar itu adalah perbendaraan Romawi, karena mata uang Romawi itu pakainya emas. Sedangkan abyad itu perbendaharaan Persia, karena mata uang Persia itu dari perak.
Rasulullah mengatakan di sini saya diberikan dua-duanya dan Islam menguasai dua-duanya. Yang pertama kali ditaklukkan itu adalah Persia di zaman Umar, sampai hancur, sampai sudah nggak ada lagi Persia di zamannya Umar bin Khattab. Setelah itu berjalan waktu sampai Islam bisa menghancurkan Romawi. Konstantinopel jatuh di tangan kaum muslimin. Turki, Konstantinopel yang dulu ketika ditaklukkan sama Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel aslinya itu ibu kota Romawi. Ibu kota Romawi itu ada dua. Konstantinopel itu yang menjadi ibu kota zaman dulu. Kemudian yang kedua Roma, Vatikan. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, dua ibu kota ini pertama kali yang ditaklukkan mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan Konstantiniyah, Madinatu Herakl. Konstantinopel ibu kotanya Heraklius sekarang. Yaitu zaman itu Heraklius, zaman itu zamannya Rasulullah. Heraklius ibu kotanya itu di Turki, bukan di Eropa. Ibu kotanya itu di Turki, tapi terkenal Romawi itu punya dua ibu kota. Ibu kotanya itu di Turki namanya Konstantinopel, kemudian di Eropa di jantungnya namanya Roma. Roma sampai sekarang belum ditaklukkan. Tapi nanti akan datang zaman Roma akan ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Imam Mahdi. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, dua ibu kota ini pertama kali yang ditaklukkan yang mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan Konstantinopel. Ketika ditaklukkan sama Muhammad Al-Fatih, maka Konstantinopel dirubah namanya. Yang dulu namanya Konstantinopel, setelah itu dirubah menjadi Istanbul. Istanbul itu pusatnya Islam. Setelah itu ketika Turki Utsmani jatuh, kemudian dikuasai sama Kemal Atatürk, yaitu seperti orang ya benci terhadap Islam, maka simbol-simbol Islam dihancurkan semua sama dia, termasuk nama Istanbul. Setelah itu dirubah menjadi Istanbul sama dia. Aslinya itu namanya Istanbul. Sehingga perbendaan Romawi bisa diambil, perbendaan Persia bisa diambil. Wa ini sa'altu rabbi li ummati alla yuhlika habisanatin bi'amatin. Saya minta kepada Allah Ta'ala supaya umatku jangan dihancurkan. Jadi Rasul itu minta 3 permintaan, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Yang pertama Rasulullah minta supaya umat Islam jangan dihancurkan karena musibah alam. Allah kabulkan. Sehingga tidak mungkin musibah alam datang untuk menghancurkan umat Islam semuanya, nggak bisa. Yang kedua, Islam tidak dihancurkan karena serangan orang kafir walaupun mereka bersatu padu. Allah kabulkan. Sehingga walaupun orang kafir mereka bersatu dari semua penjuru, tidak akan bisa menghancurkan Islam sampai habis. Kemudian yang kedua, janganlah dihancurkan Islam karena serangan mereka sendiri, peperangan mereka sendiri. Yang ketiga ini enggak Allah kabulkan. Sehingga hancurnya Islam itu karena perpecahan di antara kita sendiri. Setelah itu ketika Rasulullah minta seperti itu, Allah telah mengatakan, wahai Muhammad, saya kalau sudah putuskan tidak mungkin bisa ditarik lagi. Maka saya putuskan umat kamu tidak mungkin saya hancurkan dengan musibah alam. Yang kedua, tidak mungkin saya jadikan musuh kalian sebagai orang yang akan menghancurkan kalian, kecuali yang menghancurkan kalian itu diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri akan menghancurkan. Walau ijtama alaihi man bi aqtariha, walaupun orang kafir bersatu dari semua penjuru negara untuk menghancurkan Islam, gak akan bisa. Karena itu janji Allah Ta'ala, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun, sampai nanti sebagian kanenlah yang akan menghancurkan sebagian yang lain. Wa yasbiya ba'duhum ba'dun, sebagian kalian akan menawan sebagian yang lain. Disitulah nanti Islam itu akan hancur. Sehingga ketika terjadi perpecahan, sampai akhirnya kan negara banyak, setiap orang punya negara masing-masing. Akhirnya kita itu dibatasi dengan negara, itu lebih kita cintai daripada batasan Islam. Sehingga walaupun kita itu punya saudara orang muslim dibantai, karena itu bukan negara kita, kita cuek saja. Dan itu yang parah, yang membuat perpecahan itu seperti itu. Nah itu ketika Turki Utsmani jatuh, maka untuk menghancurkan Islam itu dengan cara dipecah-pecah negara Islam. Akhirnya dipecah-pecahlah negara Islam itu menjadi banyak negara. Dan waktu itu ketika ya tanda-tanda hancurnya Turki sudah kelihatan, akhirnya negeri Saudi berdiri. Negeri Saudi Arabia berdiri. Sampai akhirnya menjadi negeri Saudi sendiri. Muhammad bin Saud yang bergabung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mendirikan kerajaan sendiri. Itu sudah di akhir-akhir zaman Turki. Turki sudah hancur.
Turki sudah hancur. Turki punya banyak utang. Turki itu terlilit banyak utang, nggak bisa bayar, sehingga negara bangkrut lah. Turki itu sudah bangkrut, ekonominya sudah hancur. Nah, waktu itu penguasa ekonomi dunia itu orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka itu bangkir-bangkir dunia. Bahkan zaman dulu kan negara didaya, zaman itu kan Inggris. Amerika belum. Zaman itu Inggris. Ketika Inggris jadi negara didaya, Inggris ini di sana banyak orang Yahudi, tapi orang Yahudi itu kelas nomor 2. Nah, orang kulit putih itu kelas nomor 1. Tapi Yahudi itu orang kaya-kaya karena mereka bangkir-bangkir dunia, ya, yang megang riba dunia mereka semua. Akhirnya Inggris dibiayai sama Yahudi untuk perang dunia, termasuk untuk menghancurkan Turki. Nah, setelah itu mereka datang pada Turki untuk membayarkan hutang dengan syarat Yahudi diberikan tanah di Palestina. Itu kan syaratnya mereka. Sebenarnya Inggris sudah memberikan kepada Yahudi negara, dikasih negara, tapi di Afrika. Yahudi tidak mau karena Yahudi pengen kembali ke Palestina. Akhirnya ketika datang ke Turki, rajanya Turki nggak mau sama sekali memberikan satu jengkal tanah kepada orang Yahudi, nggak mau. Akhirnya ketika negosiasi dengan harta, ditawar-tawari uang, nggak bisa, padahal Turki sudah hancur ekonominya. Tapi ketika diminta sama Yahudi, kamu kalau memberikan tanah kepada kita di Palestina, semua utangnya saya bayar, dibayar sama Yahudi. Tapi dia tidak mau. Akhirnya ketika tidak mau, maka dilawan dengan kekerasan. Akhirnya dipaksa Turki untuk memberikan tanah kecil di Palestina. Akhirnya muncul namanya Zionis. Zionis itu bukan semua mewakili Yahudi, tidak. Banyak Yahudi yang gak setuju. Zionis ini apa? Gerakan untuk memiliki negara sendiri. Itu namanya Zionis. Ada orang Yahudi, tokoh dunia, Albert Einstein, itu kan orang Yahudi, seorang ilmuwan dunia. Dia kan gak setuju dengan adanya negara Israel. Kenapa? Karena dia itu takut. Orang-orang Yahudi itu banyak yang ketakutan. Orang Yahudi dihukum sama Allah untuk tidak punya negara. Itu sudah hukuman Allah kepada mereka, karena mereka itu sering membunuh para nabi, dan mereka itu tahu mereka itu umat yang dilaknat, sehingga mereka itu nggak boleh punya negara. Kalau mereka punya negara, pasti nanti akan dimusnahkan sama Allah Ta'ala. Dan itu sudah berkali-kali mereka seperti itu. Akhirnya banyak orang Yahudi yang ketakutan dengan adanya negara berdiri sendiri namanya Zionisme atau namanya Israel. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang setuju dengan adanya negara Israel. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka punya negara, nanti naik lagi kehebatan mereka sampai di puncak kekuatan. Setelah itu baru Allah hancurkan, setelah itu dimusnahkan lagi mereka. Dan mereka itu banyak orang Yahudi yang ketakutan. Maka itu yang tidak setuju dengan negara Zionisme itu bukan hanya Islam. Orang Yahudi pun banyak yang gak setuju. Jadi tinggal nunggu waktu di mana nanti mereka akan dibinasakan sama Allah Ta'ala ketika sudah di puncak kezaliman. Nah, itu banyak para pakar-pakar dunia yang mengatakan Yahudi itu sudah tidak lama lagi negaranya akan tumbang. Sudah tidak lama lagi. Bahkan sebagian para ilmuwan, para pakar-pakar dunia, pakar ekonomi, demikian juga pakar dan yang semuanya lah pakar-pakar intelijen, dan mereka itu mengatakan maksimal 27 Yahudi itu sudah nggak ada di Timur Tengah, karena kondisinya mereka sudah prediksinya kuat sekali. Prediksinya mereka itu sudah tidak lama Yahudi itu akan hancur. Kenapa? Karena Yahudi tidak boleh punya negara, karena itu janji Allah Ta'ala. Kalau mereka punya negara sampai di puncak kezaliman, tinggal tunggu masa mereka dihancurkan sama Allah Ta'ala. Ya, adzan dulu.
Ya, kita lanjutkan. Beliau mengatakan ada tambahan riwayat dari Imam Az-Zarqani. Rasulullah bersabda, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah al-a'immatal mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. A'immah itu nanti bisa dimanai dua, bisa dimanai umara, para penguasa yang menyesatkan dengan kebijakan mereka, atau juga bisa diartikan ulama yang menyesatkan umat karena fatwanya mereka. Sehingga yang bisa menyesatkan umat itu bisa pemimpinnya, umaroknya dengan kebijakan, atau yang menyesatkan umat itu adalah ulamanya dengan fatwa mereka. Semuanya bisa. Umat itu bisa sesat karena pemimpinnya, tokohnya, atau umat itu bisa sesat karena ulamanya. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Jika peperangan sudah terjadi di tubuh kaum muslimin, maka tidak akan ditutup lagi fitnah itu. Akan ada terus sampai hari kiamat. Walaupun nanti masanya bisa terkadang dominan perang, terkadang dominannya itu aman. Jadi akan ada dominasi, tapi sudah nggak bisa dicabut. Dan kapan awalnya fitnah peperangan ini? Awalnya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi korban pertama kali itu terbunuhnya Utsman. Karena kalau kita lihat, Umar sama Utsman itu meninggalnya terbunuh. Umar, Utsman, Ali itu terbunuhnya dibunuh. Jadi meninggalnya itu karena terbunuh. Hasan juga, tetapi Hasan tidak langsung dibunuh karena meninggalnya diracun. Jadi kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar meninggalnya karena sakit. Sedangkan Umar, Utsman, Ali, Hasan itu terbunuh. Tapi bedanya kalau Umar yang membunuh orang kafir, orang Persia, namanya Fairuz, atau lebih dikenal dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, tapi nama aslinya Fairuz. Sedangkan Utsman dan Ali terbunuh yang membunuh orang Muslim. Nah, itu fitnah. Sehingga yang menghancurkan Islam bukan orang kafir. Yang menghancurkan Islam adalah orang Muslim sendiri. Yang membunuh Utsman adalah orang Muslim, dan mereka mengakui atau menganggap membunuh Utsman adalah jihad. Setelah itu Ali juga terbunuh juga. Yang membunuh juga orang Muslim juga, namanya Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij. Dan dia menganggap membunuh Ali adalah jihad di jalan Allah Ta'ala, karena mereka menganggap Ali sudah kafir, murtad, sehingga Ali harus dibunuh. Nah, jadi kan gak main-main, fitnah itu dahsyat. Sehingga Rasulullah tadi mengatakan, sampai sebagian kalian menghancurkan sebagian yang lain, sampai sebagian kalian menawan sebagian yang lain. Rupanya yang menghancurkan Islam itu ya umat Islam sendiri, karena perpecahan mereka, perpecahan akidah. Kalau akidahnya sudah berpecah belah, sampai akhirnya hancur-hancuran. Dan itu yang membuat hancur Islam itu gara-gara itu. Sehingga intinya korban pertama kali itu adalah Utsman. Itu korban. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak mungkin terjadi hari kiamat sampai sebagian dari kampung-kampung muslim dari umatku gabung dengan orang musyrik lagi. Yaitu kapan itu? Ketika Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia, banyak kabilah-kabilah yang murtad dari agama. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan, sampai sebagian dari umatku akan menyembah berhala. Nah, ini poinnya nanti di sini. Kalau yang hadis Rasulullah ini jelas sekali bahwa umat Islam di akhir zaman akan menyembah berhala lagi. Dari sabdanya Rasulullah ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Nanti akan muncul di umatku 30 orang pendusta. Sehingga dinamakan dengan kadzab. Kulluhum yas'umu annahu nabi, semuanya mengaku diri mereka sebagai nabi, yaitu nabi palsu. Dan nabi palsu itu jumlahnya banyak sekali. Kalau kita lihat sejarah, jumlah mereka ratusan, mungkin nggak bisa dihitung jumlah mereka. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan 30? Kata para ulama, 30 itu yang punya kekuasaan, punya pengikut, dan mereka punya kekuatan. Itu jumlahnya 30. Tetapi kalau hanya cuma sekedar mendakwakan dia nabi, itu banyak sekali.
Nanti kalau kita lihat sejarah, Rasulullah belum meninggal, Rasulullah itu belum meninggal, nabi palsu itu sudah muncul. Seperti Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu kan dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia itu mengatakan, wahai Muhammad, saya beriman kepada engkau dengan syarat kalau kita bagi bersama, yaitu kenabian itu kita bagi berdua, kamu setengah saya setengah. Itu kan Musailamah itu. Jadi dia itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, itu masih ada. Dia itu sudah mendakwakan dirinya nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad nanti di akhir atau Rasul meninggal dunia lah. Kalau waktu itu Rasul masih hidup, dia nggak kuat. Jadi intinya di akhir-akhir zaman Rasulullah itu muncul nabi palsu, itu ada 3. Muncul nabi palsu. Musailamah yang dinamakan dengan Al-Kadzdzab, itu di sebuah tempat namanya Yamamah, sehingga nanti perangnya itu namanya perang Yamamah. Kemudian yang kedua Aswad Al-Ansi, orang Yaman. Dia mendakwakan ini munculnya zaman Rasulullah. Munculnya di zaman Rasulullah masih hidup. Muncul. Bahkan Aswad Al-Ansi yang di Yaman itu dibunuh atau diperangi, Rasulullah belum meninggal waktu itu. Sampai akhirnya mati. Aswad Al-Ansi itu meninggal. Sampai kalau Musailamah masih ada. Akhirnya ketika Rasulullah meninggal dunia, Musailamah besar, memiliki kekuatan yang dahsyat Musailamah. Sehingga nanti Musailamah al-Kadzdzab, Rasulullah meninggal dunia, Musailamah al-Kadzdzab, kemudian Tulaihah bin Khuwailid, itu juga dia mendakwakan dirinya sebagai nabi. Kemudian muncul juga Sijah, wanita tukang sihir. Nanti Musailamah dia pengen menguasai Islam juga. Akhirnya dia mengumpulkan pasukan besar. Kemudian ketika di jalan ketemu dengan pasukannya Sijah atau Sajah. Akhirnya kedua orang itu negosiasi, dua pasukan itu, akhirnya mereka pengen kerjasama untuk menghancurkan Islam bersama. Setelah itu kalau menang dibagi berdua kerajaan. Akhirnya keduanya menikah. Musailamah nikah sama Sijah. Akhirnya nanti di zaman Abu Bakar diperangi semuanya sama Abu Bakar. Diperangi sampai Musailamah nanti mati di perang namanya Yamamah, dibunuh sama Wahsy yang dulu pernah bunuh Hamzah. Ketika Musailamah mati, akhirnya hancur kekuasaannya. Setelah itu nanti Sijah melarikan diri. Sebagian nanti mengatakan bahwa Sijah itu nanti dia masuk Islam. Kemudian Tulaihah bin Khuwailid, dia zamannya Umar ketakutan. Ketika zaman Umar ketakutan sampai akhirnya dia tobat masuk Islam. Kemudian setelah itu meninggal dalam kondisi muslim. Setelah itu nanti ada juga namanya Mukhtar Ats-Tsaqafi. Dia juga mengaku dirinya nabi sampai punya kekuatan besar. Sampai akhirnya nanti diperangi sama Abdullah bin Zubair. Kemudian banyak nanti nabi-nabi palsu itu banyak sekali. Sampai sekarang pun masih ada. Dan sampai sekarang kalau kita sekarang yang punya kekuatan besar dan sampai sekarang masih ada, itu Mirza Ghulam Ahmad. Yaitu dari kelompok dia namanya kelompok Ahmadiyah. Dan kita ulama kita sepakat, siapa yang mengaku ada nabi selain Rasul, setelah Rasulullah, maka dia kafir. Sehingga Ahmadiyah itu bagi kita kafir. Dia bukan muslim, dia kafir. Dan nanti akan ada terus kayak itu, muncul nabi palsu, muncul naik terus sampai Dajjal keluar. Karena nabi palsu yang paling besar itu Dajjal. Dajjal itu nanti ada 2, ada Dajjal Asghar, kecil. Siapa itu? Orang-orang yang mengaku dirinya nabi, itu Dajjal semua. Sampai akhirnya nanti muncul Dajjal Akbar. Dajjal itu apa? Dajjal itu artinya pendusta. Kathirul kizib, orang yang banyak kedustaannya, tipu dayanya, itu namanya Dajjal. Sehingga sampai nanti akhirnya nanti terakhirnya nanti muncul Dajjal yang besar, itu nanti di zaman Imam Mahdi. Dan yang bisa mengalahkan dia cuma Nabi Isa. Imam Mahdi pun gak bisa. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, saya penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin, senantiasa ada satu golongan yang tegak di atas kebenaran. Walaupun ya orang-orang yang menyimpang itu dominan, tapi masih ada orang yang tegak di atas kebenaran. La yaduruhum man khalafahum wala man khadhalahum, tidak akan menggetarkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan orang yang mencela mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang putusan Allah Ta'ala. Putusan Allah di sini adalah angin yang bertiup dari Syam dan mematikan semua orang yang beriman.
Sampai akhirnya nanti intinya di akhir zaman kejayaan itu di tangan Islam kembali. Ya, sampai sini pembahasan kita. Nanti kita lanjut lagi di bab berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain.